Shalom, salam dan sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian dan jemaat dimanapun berada. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan selamat beribadah bersama dengan KPK Kelapa Gading pada hari ini, 19 Desember 2021. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, kita masuk bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Izinkan saya untuk menyampaikan warta sepekan ini sebelum kita mulai ibadah kita. Untuk kegiatan gereja selama sepekan ke depan diliburkan dan kita akan langsung berjumpa pada ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember 2021. Pukul 9 adalah untuk sekolah minggu dan pukul 10.30 adalah untuk kebaktian umum. Kami atas nama hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan, perpuluhan dan juga persembahan Natal yang Bapak Ibu sekalian bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada dan kami percaya kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Perlu diperhatikan bahwa ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing dan mengikuti aba-aba dan petunjuk liturgi ibadah dari hamba Tuhan dan melaksanakan perjamuan kudus dari tempat masing-masing. Baik, saya kira percaya setiap kita telah siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1-5 berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terpujilah Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Nya untuk setiap yang memimpin kita hingga boleh berada hingga hari ini. Mari kita puji namanya, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Terpujilah Allah.
terteguhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga jalan. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Beri puji padanya sebab hikmat. Beri puji padanya. Beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Allah karena hikmatnya, kasih setianya, dan anugerahnya dalam hidup kami yang tiada berkesudahan. Setiap hari kami yakin dan percaya bahwa Allah Immanuel itu menyertai kita semua dalam kehidupan kita setiap harinya. Terima kasih Tuhan buat karyamu, bahkan buat Natal yang sebentar lagi kami peringati. Engkau mau lahir dalam dunia menyelamatkan setiap kami. Engkau beranugerah atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur buat semua anugerah itu, dan kami mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Engkau melayakan kami untuk boleh datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menerima berkat firman Tuhan, dan terlebih hari ini kami akan dipersekutukan dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami akan kasih Allah yang begitu besar, dan kami percaya akan menjadi berkat buat setiap kami dimanapun kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengawali ibadah kami dan menyerahkannya sampai dengan selesai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan Yesus yang lahir, mati, dan bangkit buat kita semua. Dia firman Allah yang mau menjadi manusia, menebus kita semua. Dia lahir untuk kami. Mari dengan pujian ini dengan penuh sukacita di tempat kita masing-masing. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia itu
itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Amin, puji nama Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia Yesus sobat kita, dan Dia juru selamat dunia yang menyelamatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1-2 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. The faith of Christmas, iman Natal, adalah tema sepanjang bulan Desember ini. Di mana dalam tema ini kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana iman mereka terlibat dalam peristiwa Natal. Dan sekaligus tema ini juga mengajak kita semua jemaat sekalian untuk tetap beriman kepada Tuhan di masa raya Natal ini. Dan kita tetap memelihara pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena Dia Allah juru selamat kita semua. Juru selamatku. Naikkan pujian ini, siapkan hati kita, terima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan.
tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Semua karya Tuhan mulia dan sempurna, dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena ini waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu. Engkau ingatkan kami kembali bagaimana iman orang-orang di seputar kelahiran Yesus Kristus. Telah lama umat-Mu menanti janji akan kelahiran Mesias, dan Yesuslah juru selamat kami, dan itulah yang dinyatakan oleh orang-orang suci dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai hari ini. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami tetap sama bagaimana kami merayakannya, tetapi ini bukan hanya sebuah kenangan, tetapi juga sebuah harapan akan Yesus Juru Selamat itu sendiri. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Ayat 8 sampai 20 demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, tinggal 6 hari lagi kita akan merayakan hari Natal, hari Kristus lahir ke dunia ini, saudara-saudara ya. Dan kita juga mengikuti kalender gerejawi di mana setiap 25 Desember adalah hari besar bagi umat Kristiani. Walaupun mungkin tanggal itu tidak persis seperti yang tercatat dalam sejarah, tetapi itu bukan masalah. Yang terpenting adalah siapa yang kita muliakan di dalamnya. Nah, hari ini kita akan meneruskan tema bulanan kita, The Faith of Christmas. Ya, yang minggu pertama kita sudah melihat iman para nabi dan perjanjian lama. Lalu minggu kedua kita sudah lihat bagaimana iman Maria, iman Elizabeth dan iman Yusuf. Nah, hari ini seri ketiga kita akan melihat bagaimana iman para gembala. Nah, pertanyaannya adalah siapakah para gembala ini, saudara-saudara? Bagaimana mereka percaya? Bagaimana mereka beriman kepada Tuhan melalui kelahiran Yesus? Saudara, mari kita akan melihat 3 poin tentang para gembala ini. Yang pertama adalah kita akan melihat status atau label yang dikenakan kepada para gembala. Saudara, kalau kita mempelajari status sosial para gembala, maka kita akan menemukan satu fakta yang mengejutkan atau yang mungkin membuat miris hati kita, saudara-saudara. Yaitu apa? Bahwa para gembala pada zaman itu adalah kelompok orang yang dimarginalkan atau kelompok orang yang terpinggirkan. Ya, mereka bahkan tidak memiliki hak hukum di dalam pengadilan. Kalau orang bersaksi, kalau di antara itu adalah ada yang berprofesi sebagai gembala, maka kesaksiannya nggak diterima. Jadi kaum gembala ini adalah kaum yang dianggap orang paling rendah, mungkin juga sampah masyarakat, kira-kira begitu. Dan mereka memiliki satu pekerjaan yang dianggap kotor oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi orang Yahudi nggak bisa menerima para gembala sebagai masyarakat yang biasa, tapi mereka memandang mereka sebagai masyarakat yang hina dina dan yang sangat rendah. Nah, tidak hanya status sosial mereka yang rendah dan hina di mata orang Yahudi, tetapi ada satu label yang sering dikenakan kepada para gembala, yaitu label yang menyebutkan bahwa para gembala adalah orang berdosa. Nah, saudara-saudara, ini label yang sangat-sangat tidak adil gitu ya. Jadi mereka dicap sebagai orang berdosa bukan karena perbuatan mereka, tapi mereka dicap sebagai orang berdosa ya, itu karena mereka anggap adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak layak disebut sebagai masyarakat yang normal, saudara-saudara. Ya, nah ada 3 kelompok di dalam Alkitab yang sering dicap dengan label orang berdosa. Yang pertama itu adalah pemungut cukai. Orang Yahudi paling benci sama orang pemungut cukai. Dan orang pemungut cukai disebut orang berdosa. Kenapa? Karena ketika mereka bertugas bekerja memungut cukai dari bangsanya sendiri, lalu diserahkan kepada penguasa, yaitu kerajaan Romawi. Sehingga orang Yahudi mengatakan semua pekerjaan pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Tapi bukan karena perbuatan mereka. Sekali lagi karena itu adalah label yang selalu ditempelkan kepada mereka. Kelompok orang yang kedua yang sering dianggap sebagai orang berdosa adalah orang Samaria. Orang Yahudi nggak bisa menerima keberadaan orang Samaria. Orang Samaria dianggap memberontak terhadap kerajaan Yehuda, sehingga mereka memisahkan diri ke utara dan mendirikan kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku. Kalau kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda beribu kota di Yerusalem, maka kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku itu ibu kotanya Samaria. Nah, orang Yahudi yang ada di selatan tidak bisa terima orang-orang Samaria. Selain itu mereka menganggap mereka sebagai keturunan dari perkawinan campur, sehingga mereka ini
satu kelompok orang berdosa yang sering dikasih label orang berdosa. Yang ketiga, kelompok orang yang sering dikasih label orang berdosa itu adalah para gembala. Jadi mereka menganggap pekerjaan para gembala itu sangat rendah, hina, kotor, karena ada kaitannya dengan domba gitu ya. Bahkan mereka juga sering menuduh para gembala itu tukang bohong. Kalau ada domba yang hilang, ternak yang hilang, dia bilang mah ada binatang buas yang makan ternak itu. Padahal mereka mungkin yang potong dia di padang dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang seperti ini dijadikan generalisasi bahwa kelompok gembala adalah orang-orang berdosa. Nah, saudara-saudara, dengan label orang berdosa seperti ini, para gembala sebenarnya hidup di dalam satu prinsip disebut dengan fatalisme. Ya, mereka menganggap, oh ya memang aku ini sampah masyarakat. Oh, aku ini memang orang berdosa. Itu sebabnya hidup mereka hanya di padang saja. Berbeda dengan orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, para imam, orang Saduki yang kedudukannya terhormat dan sangat tinggi. Mereka merasa hidup mereka sangat rendah dan hina, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang saudara, yang menjadi perenungan bagi kita begini. Kadang-kadang kita suka membeda-bedakan orang, ya. Kadang-kadang dunia kita ini sangat kejam. Masyarakat kita begitu kejam. Suka mengkotak-kotakan orang, suka mengkelas-kelaskan orang, saudara-saudara. Sadar atau tidak sadar, kita sering terjebak dengan memandang rendah orang-orang tertentu di sekitar kita. Sehingga kita merasa orang yang paling hebat. Kita merasa diri kita lah yang paling tinggi status sosialnya. Kita merasa kita lah yang paling superior. Dan semua yang lain kita anggap rendah dibanding kita. Saudara-saudara, kalau kita bercermin dari para gembala ini, Tuhan justru memilih para gembala yang dianggap hina untuk pertama kali menerima berita Natal, saudara-saudara. Di sini kita melihat Tuhan tidak bicara kepada raja, Tuhan tidak mendatangi para imam, para ahli Taurat atau orang Farisi. Tuhan nggak datang kepada mereka, tapi Tuhan memilih lebih dulu untuk datang kepada orang-orang yang rendah, yaitu para gembala ini. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa kita melihat Tuhan berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang dianggap rendah. Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang seperti itu. Dan itulah makna Natal yang sebenarnya. Karena itu saudara, harusnya kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Dan ketika kita merayakan Natal, ayo mari kita mengidentikan hidup kita dengan orang-orang yang lemah dan kecil seperti ini. Karena kita lihat yang kedua tentang para gembala ini. Berita Natal yang disampaikan kepada mereka itu seperti apa? Ya, atau seperti apakah berita Natal yang disampaikan kepada mereka? Tadi dari bacaan kita ayat 9 sampai 14 secara khusus, di situ dikatakan bahwa seorang malaikat tiba-tiba berdiri di dekat mereka. Kemuliaan terjadi satu kemuliaan yang bersinar, ya, kemuliaan Tuhan yang bersinar meliputi mereka sehingga mereka sampai ketakutan. Dan kemudian malaikat itu berkata, jangan takut, ya. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kata malaikat itu. Engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lalu tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Mereka memuji Allah dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu kira-kira yang merupakan isi berita Natal yang diberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, para gembala adalah kelompok yang tidak biasa berjumpa dengan Tuhan. Para gembala bukanlah kelompok orang yang biasa mendapatkan penglihatan perjumpaan dengan malaikat atau dengan Tuhan. Ini bukan kelompok yang biasa, yang dimana Tuhan biasa menjumpai. Tidak, saudara-saudara. Yang biasa dijumpai oleh Tuhan
itu adalah para nabi, para imam, ya, dan orang-orang suci pada waktu itu. Itulah yang biasa dijumpai oleh Tuhan. Tapi kali ini berbeda. Tuhan datang terlebih dahulu menjumpai para gembala, mendatangi mereka, memberitahukan berita Natal kepada mereka. Saudara-saudara, tidak pernah ada ini sebelumnya, tapi ini terjadi ketika Yesus lahir. Saya nggak tahu mengapa khusus pemberitahuan kelahiran Yesus mesti ketemu para gembala. Kenapa berita-berita yang begitu banyak dan perjanjian lama hanya kepada para nabi dan para imam saja? Tapi kenapa masalah kelahiran Yesus Tuhan secara khusus bertemu dengan para gembala? Saudara, banyak teolog yang menyimpulkan begini. Allah memilih para gembala ini, saudara, pertama kali untuk menerima berita kelahiran Yesus. Ya, ini menunjukkan keberpihakan Allah kepada orang-orang hina. Ini menunjukkan keberpihakan Allah kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah seperti para gembala ini. Ya. Jadi ketika Yesus datang, ia tidak datang ke istana. Ia tidak datang kepada raja, dia enggak datang kepada para imam, para nabi, tokoh-tokoh agama, tapi dia datang kepada para gembala yang dianggap rendah ini. Saudara-saudara, jadi ini ada suatu pembalikan sistem oleh Tuhan pada zaman itu. Ya, dalam sistem keagamaan orang Yahudi, biasanya Tuhan bicara dengan orang-orang yang terhormat. Tapi kali ini soal Yesus lahir, ia datang kepada orang-orang yang dianggap rendah. Jadi berita kedatangan Kristus yang biasanya menjadi isi penelitian para ahli Taurat, para nabi, para imam, justru diberikan lebih dulu kepada para gembala. Ya, berita kelahiran Yesus, kedatangan Kristus yang selalu diteliti, yang selalu menjadi isi pembicaraan tokoh-tokoh agama Yahudi, sekarang diberikan pertama kali kepada para gembala. Saudara, saya rasa kita harus melihat ini dengan baik, bahwa Tuhan di dalam makna Natal, dia ingin mengidentikan dirinya dengan orang rendah, orang kecil, orang lemah. Dia ingin berpihak kepada mereka yang kecil, lemah dan hina, bahkan orang-orang yang terpinggirkan. Saudara-saudara, jika itu adalah makna Natal, maka sebenarnya harusnya kita merayakan Natal bagaimana? Ya, menurut saya kita harus merayakan Natal sesuai dengan makna Natal yang pertama ini. Ya, seringkali kita merayakan Natal, kita beli baju, kita beli sepatu, kita beli aksesoris Natal dengan mengeluarkan dana begitu besar. Belum cukup, kita pesta berhari-hari dengan keluarga dan kerabat kita. Kita mengeluarkan dana begitu besar untuk merayakan Natal. Lalu kita juga saling kasih kado, saling kasih hadiah kepada keluarga-keluarga kita. Saudara, saya rasa itu tidak tepat. Yang tepat kalau kita betul-betul belajar dari makna Natal pertama, kita mesti berpihak pada orang yang lemah, orang yang kecil, orang-orang yang dianggap terpinggirkan, orang-orang yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Ayolah, mungkin sesekali kita harus kasih kado kepada mereka. Harusnya mungkin kita harus memberi makanan yang mewah sedikit kepada orang-orang ini. Ya, daripada kita habiskan dana itu untuk kita. Betapa mulianya jika Natal ini kita hadirkan dengan sebuah hadiah, kado kepada orang-orang yang lemah, orang-orang kecil seperti ini. Saudara-saudara, itu yang tiga. Sekarang kita lihat yang terakhir. Seperti apakah iman para gembala ketika mereka mendengar berita tentang Raja atau Kristus yang lahir itu? Ayat 15 sampai ayat 20, suatu hal yang menyatakan dengan luar biasa. Ketika malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu kepada yang lain, mari kita pergi ke Betlehem, ya, untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat pergi, berangkat ke sana. Mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang mereka dengar dari malaikat itu. Lalu semua orang yang mendengar kesaksian mereka juga terheran-heran
tapi Maria menyimpannya dalam hati. Dan ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah saudara-saudara, dari 5 ayat ini ada sejumlah respon, ya, respon yang ditunjukkan oleh para gembala ini. Dan respon mereka adalah tanda iman mereka. Ini yang menarik. Ya. Ingat Bapak Ibu, orang kalau tidak berespon terhadap firman, ada kemungkinan orang itu tidak percaya. Tapi kalau ada orang mendengar firman, lalu dia meresponi firman, itu tanda dia mau percaya. Nah saudara-saudara, ini jelas. Dikatakan tadi bahwa ketika malaikat itu meninggalkan mereka, lalu ada 4 respon yang terjadi. Yang pertama, mereka ingin mengkonfirmasi berita firman yang mereka dengar. Saudara-saudara, ini yang pertama. Ya, mereka berkata satu sama lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ya, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, kata mengkonfirmasi firman Tuhan, ini adalah bagian dari orang yang percaya, dari iman orang yang percaya. Seringkali kalau orang menerima firman, lalu dia mengkonfirmasi firman itu. Waktu dia mengkonfirmasi firman itu, ini adalah langkah seseorang percaya pada Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku mau mendengar firman atau telah mendengar firman, tapi mereka tidak pernah mengkonfirmasi setiap firman yang mereka dengar. Kalau ada orang yang demikian yang tidak pernah mengkonfirmasi firman Tuhan dalam hidup mereka, itu loh bukanlah orang yang beriman. Tapi para gembala ini, mereka bilang, ayo kita ke sana. Kita mau lihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Jadi ada suatu kerinduan untuk mengkonfirmasi, dan betul mereka pergi. Lalu respon yang kedua sebagai tanda iman mereka adalah mereka segera pergi cepat-cepat tanpa menundanya. Ayat 16 di situ dikatakan mereka berangkat cepat-cepat menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu. Saudara-saudara, respon kedua ini menunjukkan betapa semangatnya mereka, betapa hati mereka penuh dengan antusias terhadap berita Natal itu. Mereka bukan orang yang cuek, mereka bukan orang yang masa bodoh, ya. Sebenarnya mereka bisa saja beralasan masa bodoh. Kenapa? Aduh, kami ini kan orang-orang yang gak dianggap masyarakat. Kami ini kan orang-orang rendah, orang-orang hina. Udahlah, itu berita untuk orang di kota lah. Biarlah kami di padang menikmati kesendirian kami bersama dengan ternak kami. Tapi gak demikian. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka penuh antusias. Ya, mereka bukan acuh tak acuh, mereka tidak peduli begitu, bukan. Tapi justru mereka pergi dan melihat, menyaksikan bayi itu. Ya, sekali lagi saya pernah katakan di depan tadi, orang kalau seperti orang para gembala yang dianggap hina, rendah, kecil, miskin, ya, dianggap sampah masyarakat, terpinggirkan. Saudara-saudara, biasanya mereka hidup dalam satu prinsip falsafah hidup yang disebut dengan fatalisme. Ya, mereka selalu, kalau kita ngomong sama mereka, udahlah, nggak mungkin lah. Saya nggak mungkin lah ada harapan buat saya. Nggak mungkin lah ada perubahan bagi saya. Nggak mungkin lah hal-hal yang penting disampaikan kepada saya. Biasanya orang-orang yang hidup dalam fatalisme itu seperti itu. Dan ini kelompok orang yang biasa hidup dalam fatalisme. Tetapi beda sekali ketika mereka mendengar berita itu. Mereka bukannya acuh tak acuh, mereka bukannya ya tidak peduli gitu ya. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka begitu bersemangat, antusias. Dan ini tanda iman. Banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan enggak antusias. Bahkan enggak memiliki semangat untuk melakukannya. Mereka cepat-cepat pergi, enggak mau nunda-nunda lagi. Resikonya mereka harus tinggalkan sejenak ternak mereka. Gak peduli mau dimakan binatang buas, silakan. Yang penting aku mau cepat-cepat melihat bayi itu. Wow, ini sikap hidup dan sikap iman yang lahir dari para gembala.
Kita lihat respon mereka yang ketiga. Respon mereka yang ketiga adalah ada dalam ayat 17. Mereka memberitahukan apa yang dikatakan Allah kepada mereka. Ya, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Itu ayat 17. Jadi orang yang beriman, saudara, biasanya firman yang mereka dengar harus dibagikan lagi, harus diseringkan lagi, harus disebarkan lagi kepada orang lain, sehingga orang lain pun mendapat berkat. Dan ini terjadi dalam kehidupan para gembala, ya. Sehingga mereka memberitahukan kembali apa yang mereka dengar. Walaupun sebenarnya masyarakat Yahudi pada waktu itu nggak mau dengar cerita para gembala. Di pengadilan saja mereka nggak punya hak suara kok, ya. Kok kali ini mereka dengan penuh berani menyaksikan apa yang mereka dengar dari Tuhan, mereka sampaikan. Dan ini adalah tanda iman. Mereka memberanikan diri mengatakan secara detail apa yang dikatakan Tuhan tentang anak itu. Saudara, saya nggak tahu, setiap kali kita merayakan Natal, apakah kita juga membagikan berita Natal ini kepada orang lain? Apakah kita juga menyaksikan, menseringkan, membagikan berita Natal ini kepada sebanyak mungkin orang? Seperti iman para gembala, saudara, mereka tidak menyimpannya sendiri, tapi mereka menyampaikannya kepada yang lain. Yang terakhir, respon mereka yang terakhir sebagai tanda iman mereka. Ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, respon mereka yang keempat, mereka pulang sebagai sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara, dampak daripada berita Natal, dampak daripada damai Natal yang mereka rasakan malam yang sangat spesial itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kedamaian surgawi dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka pulang setelah menyaksikan bayi Yesus, mereka nggak bisa menahannya. Mereka pulang sambil memuji-muji Allah. Mereka pulang sambil memuliakan Allah. Saudara, saya yakin itu bukanlah gaya hidup para gembala. Para gembala identik dengan hidup dalam kesunyian. Mereka hidup di dalam padang atau di tengah padang dalam kesepian. Mereka jarang sekali memuji Allah, menyembah Allah. Tapi kali ini berita Natal itu telah menjamah mereka, sehingga mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, ini adalah respon bagi iman mereka. Saudara, apakah setiap kali kita merayakan Natal juga menambah iman kita atau menambah sukacita dalam hati kita atau tidak? Atau menambah rasa syukur kita kepada Tuhan atau tidak? Sehingga setiap kali merayakan Natal, kita selalu menjadi orang yang luar biasa memuji dan menyembah Tuhan. Saya nggak tahu, saudara-saudara, banyak orang merayakan Natal, tapi yang ada cuma capek dan lelahnya saja. Tapi hati mereka tidak memuji Allah. Bahkan mereka tidak memuliakan Allah. Mereka hanya menjalankan suatu liturgi atau suatu upacara gerejawi yang rutinitas saja. Saudara, saya tidak mau kita kehilangan hal ini. Mari kita seperti para gembala. Setiap kali merayakan Natal, hati kita penuh dengan sukacita, sehingga kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dengan semangat Natal, antusias Natal dalam menyembah, memuji dan memuliakan Dia yang telah lahir bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas berita Natal yang singkat dan sederhana ini. Bagaimana kami bisa belajar dari iman para gembala, walaupun mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap kecil dan lemah. Tuhan, Engkau mengidentikan dirimu untuk lahir di tengah-tengah mereka, memilih mereka lebih dulu untuk menerima anugerah-Mu. Dan hari ini juga kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang lemah ini. Tuhan, biarlah pada masa raya Natal ini kami pun boleh mengasihi orang-orang yang dianggap terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan,
orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Kami boleh menghadirkan damai Natal buat mereka, bahkan sesuatu bingkisan Natal bagi mereka. Berkati kami Tuhan. Dan setiap kali kami merayakan Natal, kami ingin memiliki pujian kepada Tuhan. Kami ingin memiliki hati yang memuliakan Allah yang semakin luar biasa. Sehingga kami setiap kali merayakan Natal, damai dan sukacita Natal ada di hati kami. Dan senantiasa kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu apa yang ditetapkan oleh Tuhan ketika Rasul Paulus berkata di dalam surat pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu, dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan perjamuan kudus, maka kita harus ingat bahwa ini ada satu sakramen yang bersifat sakral. Sakral yang berarti kudus, mengandung suatu ucapan janji di dalamnya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh dengan hati yang benar di hadapan Tuhan ketika kita menerima perjamuan ini. Ada 3 pertanyaan yang harus kita renungkan sebelum kita menerima perjamuan ini. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus tidak bercelah, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Yang terakhir, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan, dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir? Saudara-saudara, biarlah kita merenungkan hal ini sejenak, supaya kita sungguh-sungguh siap bisa semeja dengan Tuhan di dalam kekudusan dan kesuciannya. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita menerima roti dan cawan ini. Kita siapkan hati kita, menyatakan segala kesalahan dan dosa kita. Apa yang tersembunyi kita nyatakan agar Tuhan layakkan dan mengampuni kita. Ya Allah, inilah kami umat ketebusan-Mu yang tidak pernah lepas dari salah dan celah. Bahkan hidup kami hari demi sehari, kami hidup di dalam dosa yang mengecewakan hati Tuhan, yang tentu juga mendukakan Roh Kudus-Mu. Perjalanan langkah demi langkah
daripada hidup kami. Seringkali salah jalan, sehingga dengan demikian kami bukan memuliakan Tuhan, tapi kami menghina nama Tuhan. Tuhan, ampunilah kami yang penuh dengan dosa ini. Ampunilah keterbatasan-keterbatasan kami, kelemahan-kelemahan yang kami kerap kali alami, dan setiap kata-kata kami, perbuatan kami yang tidak memperkenan hati Tuhan, dan tindakan kami, keputusan kami, bahkan seluruh keberadaan kami yang seringkali tidak hidup dalam kesucian-Mu. Ampuni ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Sebentar kami makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dihancurkan bagi kami, dan darah Kristus yang dilambangkan melalui anggur ini boleh menjadi alat anugerah bagi kami pada hari ini, menyucikan dosa kami sekali lagi, mengampuni segala kelemahan kami, sehingga kami kembali berjalan di dalam naungan kesucian dan kekudusan Allah sendiri. Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu, terima kasih atas kelayakan-Mu, bahkan terima kasih atas pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau naik dan disalib di atas kayu yang kasar itu, dan kami semua menerima pengampunan dan keselamatan dari-Mu. Harusnya kamilah yang mati, haruslah kamilah yang binasa, haruslah kamilah yang dihukum, tapi tempat itu telah Kau ambil demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, pimpin perjamuan suci ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya harap kita sudah siapkan peralatan perjamuan suci yang di rumah kita masing-masing. Dan kita selalu ada satu syarat bagi mereka yang sudah dibaptis. Ayo, mari ikut serta di dalam perjamuan ini. Tapi bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis, mohon bersabar dulu, sehingga ketika sudah dibaptis nanti boleh bersama-sama menerima perjamuan kudus ini. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita makan dan minum daripada perjamuan kudus ini. Pujian yang mengatakan, Ku mahkotai Raja hidup. Kita naikkan pujian ini. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Kedua, Ia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di samping-Mu. Tak ku lupa, tak ku lupa Getsemani,
musik terus naikkan pujian ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Sungguh suatu anugerah terbesar yang kami boleh terima, yang tidak ada andil kami sedikit pun di dalamnya, tetapi diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah. Terima kasih untuk keselamatan ini. Terima kasih untuk kepastian akan pengharapan ini. Dan terima kasih untuk karunia iman yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami tahu bahwa akhir daripada kehidupan ini akan berjumpa dengan Kristus Yesus di sorga. Teguhkanlah panggilan kami ya Tuhan. Selama kami masih berada di dunia ini, selama kami masih menggelar hidup kami di dunia ini, biarlah kami terus dipersekutukan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, sehingga kami tidak mudah menyerah. Kami memiliki suatu kekuatan, kemenangan yang dari Tuhan. Betapapun sulitnya hidup ini, penuh tantangan dan kesulitan dan penderitaan, tapi kami tahu Allah kami Allah yang menang. Allah kami Allah yang berkuasa, dan Dia akan memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap umatnya. Berkati kami semua, khususnya saudara kami yang sakit dan lemah. Jika mereka sakit dan lemah hari ini, Tuhan Kau tahu, biarlah oleh bilur-bilur Kristus mereka boleh disembuhkan di dalam kuasa Tuhan. Dan perjamuan ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan mereka. Terima kasih Tuhan atas semua karunia-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Kami naikkan syukur kami atas perjamuan suci hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus yang boleh kita terima pada hari ini. Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri, dan kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang seperti para gembala. Mereka kembali ke tempat mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karena damai Natal yang telah disampaikan kepada mereka. Dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Walau ku harus berjalan